Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama kami, saya Sarini Erpitua, saya Sri Mewita Siki, saya Resia Meli Umar. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai manajemen humas dalam membangun peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian manajemen humas. Materi pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi, mempunyai tujuan tertentu, dipimpin oleh seorang manajer, serta mempunyai tugas tertentu untuk mencapainya secara efektif dan efisien. Sedangkan, pada lembaga pendidikan, manajemen adalah suatu aktivitas utama yang membedakan dengan organisasi yang lain dalam memberikan sebuah pelayanan kepada para peserta didik sebagai konsumen utama. Baiklah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang pengertian humas. Humas dapat diartikan sebagai hubungan dengan masyarakat luas. Selain itu, humas juga memiliki fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur seseorang atau organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Dan juga humas merupakan organisasi yang mempunyai tugas untuk merangkul masyarakat sekitar, mengajak masyarakat bekerja sama, serta memperoleh dukungan masyarakat demi kemajuan organisasi. Humas bertugas memberi pemahaman terkait organisasi yang bersangkutan agar publik mengetahui organisasi tersebut dan bersedia diajak untuk bekerjasama. Humas adalah pusat kegiatan yang perannya sangat penting dalam pendidikan. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai manajemen dan humas yang telah dijelaskan di atas, maka manajemen humas dapat diartikan sebagai sebuah fungsi manajemen yang khas antara organisasi dengan publiknya atau masyarakat. Dengan kata lain, antara lembaga pendidikan dengan publik internal, yaitu guru, karyawan, dan juga siswa, dan juga publik eksternal, yaitu orang tua siswa, masyarakat, dan institusi lain. Manajemen humas juga merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, mendapat kepercayaan, pengertian, dan dukungan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendidikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Fungsi-fungsi manajemen humas. Manajemen humas memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan. Perencanaan merupakan upaya untuk menentukan program dan kegiatan yang ingin dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen humas yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan serta menata sumber daya yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Fungsi pengorganisasian termasuk seluruh kegiatan kepala sekolah yang menerjemahkan rencana kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah struktur tugas dan kewenangannya. Dalam artian praktis,
Fungsi pengorganisasian meliputi yang pertama, perencanaan tanggung jawab dan kewenangan setiap jabatan individual, dan yang kedua, penetapan jabatan-jabatan tersebut dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu. Fungsi manajemen humas yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi didahului dengan penilaian atau asesmen, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian atau asesmen, merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Fungsi manajemen humas yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Proses pengawasan memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yang keempat, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Fungsi manajemen yang kelima atau yang terakhir adalah employee relation sebagai kegiatan humas. Hubungan masyarakat internal atau hubungan kepegawaian atau yang disebut dengan employee relation adalah sekelompok orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau sekolah yang jelas baik secara fungsional, organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan atau tugas yang dihadapinya. Employee relation merupakan bagian dari kegiatan humas internal. Hubungan antara sesama pegawai pada suatu sekolah atau sesama anggota sebuah organisasi lebih fokus pada aspek-aspek manusiawi, sehingga hal tersebut tidak sepenuhnya sama dengan hubungan-hubungan industri. Namun, di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, mengingat hubungan industri juga sangat dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya komunikasi di kalangan pegawai atau karyawan. Pentingnya manajemen humas dalam membangun peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Perlu kita ketahui bahwa manajemen humas sangat diperlukan oleh setiap lembaga pendidikan untuk mengatur serta merencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen humas sangat penting dalam membangun peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, karena dapat menciptakan hubungan yang harmonis, mendapat kepercayaan, pengertian, dan dukungan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendidikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Humas adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling kerjasama. Keterlibatan hubungan masyarakat pada sekolah sangat penting dalam suatu organisasi, terutama di lembaga pendidikan. Keberadaan di sebuah instansi sebagai jembatan penghubung interaksi dengan masyarakat
Suatu organisasi memerlukan humas untuk mencapai tujuan tersebut. Sekolah merupakan lembaga formal yang dipercaya untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Hubungan masyarakat sangat penting dalam manajemen pendidikan karena hubungan masyarakat mempunyai fungsi pokok dalam manajemen pendidikan, yaitu dapat menarik perhatian masyarakat umum sehingga meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap masyarakat umum sehingga meningkatkan relasi dan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan tertentu yang akhirnya menambah income bagi lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan ditetapkan. Humas lembaga pendidikan memegang fungsi yang sangat vital dalam membangun partisipasi masyarakat. Dibutuhkan manajemen humas sehingga sesuatu yang direncanakan hubungannya dengan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Beberapa tugas manajemen humas pada lembaga pendidikan yaitu: 1. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat. 2. Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Ketiga, membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. 4. Melaporkan tentang pikiran-pikiran berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. 5. Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. 6. Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan yang untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Baik, itu tadi video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.